Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Bagus Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya gitu ya membuat kurva stress line dari data uji tarik. Nah, perlu diketahui juga uji tarik ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Nah, prinsipnya itu dengan menarik spesimen atau bahan atau material itu, maka akan kita dapat mengetahui bagaimana material tersebut bereaksi terhadap gaya tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah panjang. Nah, dengan melakukan uji tarik maka akan diperoleh grafik nilai tegangan yaitu S sepanjang sumbu Y dan tegangan sepanjang sumbu X. Nah, makanya itu kita sebut dengan kurva stress strain gitu. Nah, dari kurva ini juga kita dapat mengetahui gitu sifat dari suatu material tersebut berdasarkan bentuk dari kurvanya. Lalu dari kurva itu juga kita dapat mengetahui nilai modulus yang atau nilai modulus elastisitas bahan gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki data position, load, strain, and stress. Nah, dua data ini akan kita pakai untuk membentuk suatu kurva stressnya gitu. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki data dari stressnya gitu ya, kita itu bisa gitu menentukan stressnya itu dengan F per A. Nah, F-nya itu adalah load dan A-nya itu merupakan luas areanya gitu. Nah, karena luas areanya ini diketahui material itu berbentuk lingkaran gitu ya, ada round gini, maka itu kita menggunakan rumus dari luas lingkaran 1/4 kali V kali diameter kali D pangkat 2 atau diameternya gitu. Nah, ini saya sudah mencari nilai dari luas lingkarannya. Tinggal kita masukin saja ke rumusnya, sama dengan load dikalikan dengan nilai dari areanya ini gitu. Nah, ini saya sudah dapatkan. Lalu kita lanjutkan untuk membentuk kurvanya. Kita blok dulu sampai ke data yang terakhir dari stress and strain-nya. Lalu kita insert dulu, bentar kita posisikan dulu biar agak sedikit rapi. Kita bentuk dulu. Oke, ini sudah didapatkan grafiknya. Kita perbesar dulu biar kita bisa lebih jelas melihatnya. Lalu kita namakan di sini itu kurva stress strain gitu ya. Nah, juga kita beri judul untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana sumbu Y-nya sumbu Y-nya itu kan tadi itu kan sumbu Y-nya itu tegangan dan sumbu X itu regangan. Lalu tegangan. Nah, dari kurva ini tuh kita bisa menentukan gitu titik-titik. Yang pertama itu ada titik P, yaitu batas proporsional, batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan yang proporsional. Lalu ada titik E atau batas elastis, di mana batas elastis adalah suatu material yang akan kembali pada panjang semula apabila beban atau tegangan luarnya itu dihilangkan. Lalu ada titik luluh, di mana batas material pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar gitu. Lalu ada titik maksimum dan titik putusnya gitu. Titik maksimum itu kan berarti kan beban mencapai nilai maksimum, sedangkan untuk titik putus itu material mengalami patah dan menyatakan kekuatan putus dari material tersebut. Nah, kita bisa menentukan gitu buat titik putusnya itu berarti kan di data yang paling terakhir gitu kan berarti kan. Nah, di sini kita bisa tentukan, kita pilih dulu perbedaan warnanya, lalu kita add data label gitu. Nah, berarti titik putus dari suatu material ini tuh berada di regangan 586. Kita beri nama dulu di sini, berarti titik putus. Lalu untuk titik maksimum berarti kan di mencapai nilai maksimum gitu ya, yang paling tinggi di kurva ini kan. Kita subscribe saja mungkin di tengah-tengah ini. Kita beri warna merah, lalu seperti tadi gitu ya, kita beri data label. Nah, berarti nilai maksimum yang kita dapatkan itu berada di angka regangannya itu 678. Kita
tapi nama titik maksimum.